Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan filah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di majelis yang sama, yaitu majelis yang banyak menjanjikan keberkahan karena berada di tempat yang diberkati, yaitu masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan pengakuan sebagai orang yang beriman kepadanya dan orang yang beriman kepada hari akhir. Malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema tentang jangan biarkan hati rusak, jangan biarkan hati sakit, jangan biarkan hati mati. Jaga hati agar tetap baik, tetap sholih, agar tetap sehat, tetap sahih, dan agar tetap hidup. Ada beberapa alasan mengapa hati itu harus dijaga agar tetap baik, tetap sehat, dan tetap hidup. Di antaranya karena hati adalah tempat hidayah. Jadi kalau di dalam hati tidak ada hidayah, hati akan rusak, hati akan sakit, bahkan hati akan mati. Surah At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah, maka dia Allah akan memberikan hidayah, memasukkan hidayah ke dalam hatinya. Dan seseorang tidak layak mengatakan aku beriman kalau hatinya di dalamnya belum ada keimanan. Allah menyebutkan walam yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi kalau iman belum ada dalam hati, yang pantas diucapkan bukan amanna, tapi aslamna. Bukan kami sudah beriman, tapi kami sudah Islam. Yang kedua, kenapa hati harus dijaga agar tetap baik, tetap sehat, dan tetap hidup? Karena hati itu tempat iman, tempat iman. Jadi kalau di dalam hati tidak ada iman, hidayah nggak bakal masuk. Dan ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Hujurat, surat 49 ayat 7.
Walakin Allah, ya, akan tetapi Allah habbaba, Dia telah menjadikan ilaikum kepada kamu al-imana, cinta kepada iman. Ya. Jadi Allah telah menjadikan kepada kalian cinta kepada iman. Wa zayyanahu, dan Dia telah menjadikan iman itu indah. Ya. Dengan hidayah, dengan ibadah, dengan amal soleh. Fi qulubikum, di dalam hati kalian. Jadi keimanan yang ada dalam hati itu harus dihiasi, ya, sedemikian rupa sehingga tampak indah. Ya. Yang ketiga, hati harus dijaga agar tetap sehat, tetap baik dan tetap hidup, karena hati itu berfungsi untuk menerima ilmu. Ya. Jadi orang yang di dalam hatinya tidak ada ilmu, perilakunya disebut jahiliyah. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya, ya, yang akan menerangi tangannya, menerangi kakinya, ya, menerangi seluruh jasadnya. Ya. Wallahu, dan Allah akhrajakum, telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian. Kalau sekarang namanya sesar, ya. Dulu belum kebayang, ya, bahwa manusia bisa dikeluarkan dari perut ibu. Ya. Kalau sekarang sudah tidak aneh lagi. Ya. Ini 15 abad yang telah lalu. Ya. Al-Quran berbicara Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Pada waktu itu la ta'lamuna syai'an, kamu tidak tahu apa-apa, enggak punya ilmu sama sekali. Wa ja'ala lakum, dan Dia telah menjadikan buat kalian, ya, agar kalian memiliki ilmu, ya, as-sam'a, pendengaran. Ya. Jadi ada ilmu yang didapat lewat pendengaran. Dengan mendengar dapat ilmu. Wal absar, dan penglihatan, dengan melihat dapat ilmu. Wal afidah, hati, ya. Dengan hati manusia dapat ilmu, mengaji, mengkaji, memahami, ya, sampai mengingat dan menyimpannya. Ya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi 3 perkara yang disebutkan oleh Allah itu nikmat yang sangat besar, sebab ada kaitannya dengan ilmu yang merupakan nikmat pertama yang Allah berikan kepada manusia ketika manusia berada di sorga, sampai kemudian malaikat disuruh sujud, ya, kepada manusia. Jadi Adam, ya, malaikat disuruh sujud kepadanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah ngasih ilmu lebih, dibandingkan dengan ilmu yang diberikan kepada malaikat. Ya. Oleh karena itu, ya, pendengaran, penglihatan, dan hati itu merupakan alat yang penting untuk menerima ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Ya. Oleh karena itu harus dijaga agar tetap sehat, ya, kemudian tetap solih dan tetap hidup. Yang keempat, ya, hati tempat menyimpan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang ada tersimpan dalam hati. Ya. Bukan dari telinga kanan keluar melalui telinga kiri, tapi masuk ke dalam hati sanubari yang paling dalam. Ya. Ini Syekh Dr. Umar Al-Mukbil, ya, hafidhahullah, berkata, sebagian salaf mengatakan al ilmu ilmani, ilmu itu ada 2 macam, ya. Yang sedang kita tuntut itu ada 2 macam ilmu. Yang pertama ilmun fil qalbi, ilmu yang tersimpan di dalam hati, ya. Ingat terus, ya, nggak pernah lupa, ya.
Sebab afatul ilmi an-nisyan, bencana ilmu itu kalau lupa, ya, lupa itu, ya. Ya. Kadangkala jangankan ilmunya, judulnya saja lupa, ya. Jumat kemarin kita ngebahas apa, ya? Lupa, ya. Itu bencana, afat, ya. Makanya ilmu yang apa? Yang harus kita gaji itu pertama ilmun fil qalbi, ilmu yang ada dalam hati. Fadzakal ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Tapi ada yang kedua, wa ilmun ala lisan, ilmu hanya sebatas lisan. Pinter ngomong, pinter ngedalil, ya. Retorikanya memukau, ya. Sehingga dia jadi, ya, orator, ya. Hanya sebatas lisan doang. Ya, fatilka hujjatullah ala khalqihi, bisa jadi karena ilmu tidak diamalkan, cuma diomongkan doang, Allah akan menghujat pemilik ilmu itu, ya. Hati-hati bagi yang punya ilmu, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ya. Hati harus dijaga agar tetap sehat, tetap solid, dan tetap hidup. Karena hati itu berfungsi untuk memahami kebenaran. Ya. Jadi kebenaran setelah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dimasukkan ke dalam hati, dikaji, difahami, ya, dengan hati itu. Makanya hati dalam Al-Quran itu disebut dengan 3 kata. Pertama qalbun. Yang kedua fuadun, dan yang ketiga nafsun, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang jiwa yang sempurna. Salah satu makna jiwa itu hati, ya. Hati, ya. Hati juga disebut fuadun, ya. Dan ternyata ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, disatukan dengan bangsa jin gara-gara hatinya tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kebenaran Islam, ya. Kebenaran Nabi dan Rasul, kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala, kebenaran tentang sorga dan neraka, kebenaran tentang firman Allah, ya. Walaqad, dan sungguh dzarokna, ya, akan kami isi li jahannama, untuk penghuni neraka jahanam itu katsiran, sebagian besar, minal jinni, dari bangsa jin, wal insi, dan dari bangsa manusia. Umumnya penghuni neraka jahanam baik dari bangsa jin atau manusia itu pertama lahum qulubun, mereka yang punya hati, la yafqahuna biha, tapi hatinya tidak memahami kebenaran. Tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Walahum, dan dalam waktu yang sama mereka juga punya ayunun, mata, ya. La yubsiruna biha, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang terpampang, ya, di hadapannya, di sekelilingnya dalam bentuk ciptaan Allah dan alam semesta. Tidak faham itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai ayat, bukti dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum, mereka juga punya azanun, telinga, la yasmauna biha, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, ya. Mendengar firman Allah, mendengar Al-Qur'an, ya. Ulaika, mereka itu kal an'am, tidak ubahnya seperti binatang ternak, ya. Punya nafsu tapi tidak punya akal, ya. Balhum adzalu, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Ulaika, mereka itu humul ghafilun, orang yang lalai, ya. Jadi ada nisyan, lupa, ya. Sahun juga lupa, nah, tapi lupa tingkat tinggi namanya ghaflah, lupa disengaja, ya. Ada lupa karena ceroboh, ada lupa karena biasa, ada lupa karena sengaja, ya.
Dia tahu bahwa hati itu untuk memahami kebenaran tapi tidak digunakannya. Mata untuk melihat kebenaran tapi tidak digunakannya. Demikian pula telinga digunakan untuk mendengar kebenaran tapi tidak digunakannya. Ya. Apa bedanya dengan binatang? Ya. Bahkan manusia lebih hina daripada binatang. Kalau 3 nikmat itu tidak disyukuri, tidak digunakan secara optimal, ya, sesuai dengan fungsinya. Yang keenam, hati harus dijaga agar tetap sehat, solih dan hidup, karena hati adalah tempat yang dilihat oleh Allah. Ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha, sesungguhnya Allah la yanduru, tidak akan melihat, ila ajsamikum, kepada jasmani kalian, kepada badan kalian, kepada tubuh kalian, kepada raga kalian, wala ila suwarikum, dan tidak pula kepada bentuk dan rupa kalian. Walakin, tetapi yanduru, dia Allah akan melihat, ila qulubikum, kepada hati kalian. Ya. Karena Allah tuh maha melihat, bukan hanya luarnya saja, tapi dalamnya saja juga. Allah tuh maha mendengar, bukan hanya yang diucapkan oleh lisan, tapi dibisikkan oleh hati. Wa a'malikum, dan kemudian Allah akan melihat amal kalian. Apakah hatinya itu sesuai dengan amalnya atau tidak? Ya. Makanya orang yang beriman tuh niatnya lebih baik daripada amalnya. Sedangkan orang munafik amalnya lebih baik daripada niatnya. Ya. Ya. Jadi kalau hatinya salih, insya Allah amalnya juga salih. Kalau hatinya sahih, insya Allah amalnya juga sahih. Ya. Kemudian yang selanjutnya, oleh karena itu jangan biarkan hati rusak. Ya. Hati itu bisa rusak kalau dibiarkan. Ya. Kalau tidak dijaga. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ala, ingat oleh kalian. Wa inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad itu, mudghah, ada sekepal daging, enggak gede. Ya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, tapi walaupun hanya sekepal daging, kalau dia itu baik, maka semua jasadnya juga baik. Tangannya baik, kakinya baik, matanya baik, mulutnya baik, telinganya baik, ya. Otaknya juga baik. Wa idza fasada, sebaliknya kalau sekepal daging itu rusak, fasada jasadu kulluhu, semua jasadnya juga rusak. Ya. Ala wahyal qalbu, ingat, sekepal daging itu namanya hati. Jadi hati itu penting. Ya. Bisa mempengaruhi seluruh tubuh manusia. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, al-qalbu malikun. Ya. Jadi hati itu raja. Wal a'dha, sedangkan anggota badan, junuduhu, adalah pasukannya, tentaranya. Fa idza tobal maliku tobat junuduhu. Kalau rajanya baik, maka tentaranya juga baik. Ya. Wa idza khobasal qalbu khobasat junuduhu. Ya. Tapi kalau qalbunya tidak baik, maka tentaranya juga tidak baik. Ya. Kemudian jangan biarkan hati sakit. Jangan biarkan hati sakit. Ya. Hati yang sakit itu adalah hati orang munafik. Ya. Kalau hati orang kafir, hati yang ditutup oleh Allah. Ya. Hati yang dikunci oleh Allah. Bahkan hati yang dipatri oleh Allah. Sudah ditutup, ya, dikunci, kemudian dipatri. Itu hati orang kafir. Tapi kalau hati orang yang munafik adalah hati yang di dalamnya ada penyakit,
penyakit hati. Ada buku bagus itu, bisa dibaca dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang ditulis oleh Uwais Korni. Judulnya 60 penyakit hati. Jadi kalau ada orang sudah punya penyakit hati 60, itu komplikasi itu. Ya. Jadi ternyata bukan fisik saja ada penyakit komplikasi, hati juga bisa komplikasi. Ya. Di antara penyakit hati itu adalah bodoh, itu penyakit hati itu. Ya. Kemudian bohong, itu penyakit hati. Ya, dan penyakit hati orang munafik itu bohong. Ya. Jadi fi qulubihim, di dalam hati mereka, yaitu orang munafik, maradun, ada penyakit. Ya. Fazadahumullahu marado, maka Allah tambah penyakit mereka. Walahum, dan untuk mereka azabun alimun, azab yang sangat pedih. Ini kaitannya dengan hati, makanya pedih, perih itu. Bimakanu yaklibun, disebabkan mereka selalu berbohong, ya, selalu berdusta. Kalau orang kafir mendustakan, ya. Tapi kalau orang munafik berbohong, ya. Mulutnya tidak sesuai dengan hatinya. Ya. Al-Baqarah ayat 10. Ya. Kemudian jangan biarkan hati mati, jangan biarkan hati mati. Ya. Jadi suatu hari Ibrahim bin Adham rahimahullah melewati pasar Basrah. Lalu orang-orang mendatanginya dan mereka bertanya, wahai Abu Ishaq, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, silakan kalian berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan doa kalian. Surat Ghafir, ya, surat 40 ayat 60. Dan kami sudah berdoa, berkali-kali berdoa, berapa lama kami berdoa, tapi ternyata doa kami tidak dikabulkan. Ya. Mungkin kita mengalami seperti itu. Sering kali kita berdoa, tapi doa itu tidak dikabulkan. Maka Ibrahim rahimahullahu berkata, ya ahlal Basra, wahai penduduk Basra, matat qulubukum, ya. Yang menyebabkan doa kalian tidak dikabul itu karena hati kalian sudah mati. Bahaya tuh kalau hati sudah mati. Berdoa juga tidak akan dikabul. Jangankan dikabul, didengar pun tidak. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa nafsin la yashwa'u, ya. Ya. Wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dari amal yang tidak diangkat karena tidak bermutu, dan dari doa yang tidak didengar. Jadi jangankan dikabul, didengar pun tidak. Nah, salah satu sebabnya adalah matat qulubukum, karena hati kalian sudah mati. Fi asyrati asya, dan penyebabnya ada 10. Ada 10 sebab kenapa hati itu mati sampai kemudian doa tidak dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ya, awaluha, yang pertama katanya, araftumullah walam tu'addu haqqahu. Kamu mengenal Allah tapi kamu tidak melaksanakan haknya. Ya. Apa hak Allah tuh? Diibadati dan tidak disekutukan. Ya. Beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya, itu hak Allah. Ya. Jadi ada orang yang mengenal Allah tapi tidak ibadah kepada Allah. Ada orang yang mengenal Allah, ibadah kepada Allah, tapi dicampuri dengan kesyirikan. Nah, maka itulah yang menyebabkan hati mati, sehingga doa tidak akan dikabul. Wasani, yang kedua, ya, qara'tum kitab Allah, ya. Kalian baca Al-Quran, kitab Allah, walam ta'malu bihi, tapi tidak diamalkan, cuman dibaca doa.
dilagukan, disenandungkan. Padahal sudah hafal 3 juz, tapi tidak satu ayat pun yang diamalkan. Hati-hati itu. Ya. Jadi Quran sekedar dibaca tidak akan menghidupkan hati. Yang akan menghidupkan hati itu kalau Al-Quran dibaca, kemudian diamalkan setelah difahami. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wasalis yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta Rasul, ya. Sedikit-sedikit cinta Rasul, sedikit-sedikit cinta Rasul. Tapi sunnahnya tidak diamalkan, sunnahnya ditinggalkan. Ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul, salatnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul, saumnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul, akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Rasul. Padahal ngakunya cinta Rasul. Ya. Jadi sunnah Rasul kalau dihidupkan bisa menghidupkan hati. Kemudian warabi yang keempat, idda'aitum adawata syaitan. Kamu ngaku setan itu sebagai musuh kamu. Ya. Wa wafaqtumuhu, tapi amal kamu, kelakuan kamu tidak beda dengan setan. Ya. Ya. Langkah-langkah setan, gaya-gaya setan. Ya. Itu ditiru habis, padahal ngaku setan itu musuhnya. Ya. Wal khamis, dan yang kelima yang menyebabkan hati mati dan doa tidak dikabul itu, ya, qultum, kamu berkata, tuhibul jannah, cinta surga, ingin masuk surga, walam ta'malu laha, tapi tidak beramal, di mana amal itu akan memasukkan ke dalam surga. Ingin masuk surga tapi amalnya amal neraka, nggak mungkin masuk surga. Ya. Kemudian wasadis yang keenam, kutum takhafunar, kamu mengatakan takut kepada neraka, ya, tapi warohantum anfusakum biha, kamu gadaikan diri kamu, ya, untuk neraka, ya, dengan melakukan dosa dan maksiat, ya. Kekufuran, kefasikan, kemunafikan, kedzaliman, kesyirikan, ya. Padahal kamu mengatakan takut neraka. Kemudian yang ketujuh yang menyebabkan hati mati dan doa tidak dikabul itu adalah qultum innal mauta haqqun walam tasta'idullah. Kamu mengatakan maut itu benar, mati itu benar, ya, tapi kamu tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Kalau kita baca surat Toha, bekal mati itu cuma 2. Pertama iman, yang kedua amal soleh. Ya. Ya. Jangan sampai mati bawa dosa. Ya. Apalagi mati bawa dosa plus kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ngaku mati itu yakin, ya, akan dialaminya, tapi tidak pernah mempersiapkan diri, ya, dengan bekal untuk menghadapi kematian. Kemudian yang kedelapan, wasamin, ya, ishtaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabaztum uyubakum, katanya. Kalian sibuk mencari aib saudara kalian, tapi mengabaikan aib sendiri, ya. Jadi orang sibuk ngurusin aib orang lain, ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Ya. Coba belajar. Kemarin kita sudah bahas alam mahsyar. Di alam mahsyar mah jangankan kepada orang lain, ya, kepada anak, kepada istri, kepada saudara, kepada bapak, kepada ibu, nggak peduli. Yang diurus adalah diri masing-masing. Ya. Demikian pula dengan aib. Ya. Orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sampai lupa, ya, dengan aib orang lain, ya, Rasul mengatakannya tuba, pasti beruntung, pasti bahagia. Kemudian yang ke-9, watasi akaltum nikmata rabbikum walam tashkuruha. Ya. Kamu setiap saat, ya, itu mengkonsumsi, memakan nikmat dari Allah, tapi tidak pernah mensyukurinya. Ya. Jadi jangankan makanan, napas juga nikmat dari Allah, kan? Ya. Udara itu nikmat dari Allah, cahaya itu nikmat dari Allah.
Tapi semua nikmat yang kita rasakan tidak mendorong untuk bersyukur kepada Allah dengan ibadah dan amal soleh. Dan yang ke-10 wal ashir. Wal ashir dafantum. Kalian biasa sering mau takum mengubur jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, sampai kemudian menguburkan, kemudian takziah dan sebagainya. Ya, tapi walam ta'tabiru bihim, kamu tidak menjadikan ibrah, tidak menjadikan pelajaran. Ketika kamu memandikan, suatu saat kamu akan dimandikan. Ketika kamu mengkafani, suatu saat akan dikafani. Ketika kamu mensolati, suatu saat akan disolati. Ketika menguburkan, suatu saat akan dikuburkan. Ketika yang mengantarkannya meninggalkan kuburannya sejauh 7 langkah, maka jasadnya, ruhnya akan dimasukkan ke dalam jasadnya. Kamu juga akan seperti itu dan akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Apakah bisa menjawab atau tidak? Maka jadikan pelajaran. Jadi sebelum meninggal, siapkan apa yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal itu. Silakan, ada yang ditanyakan? Ada, silakan. Ada waktu 3 menit lagi. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, betul. Ya. Jadi sebenarnya kita sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, kecuali dengan daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita bernapas karena dikasih napas oleh Allah. Kita bisa bergerak karena dikasih gerak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur karena ditidurkan oleh Allah. Ya, kemudian kita bangun karena dibangunkan oleh Allah. Ya, kita mati dimatikan oleh Allah, kita hidup dihidupkan oleh Allah. Kita tertawa itu karena Allah yang menjadikan kita bisa tertawa. Demikian pula ketika kita menangis. Bahkan ketika orang itu kaya karena dikayakan oleh Allah. Ya, ketika orang merasa puas dengan kekayaannya karena Allah kasih kepuasan dalam hatinya. Demikian pula ketika orang masuk surga, ya, itu karena dimasukkan oleh Allah SWT. Ya, ketika orang selamat dari neraka karena dijaga oleh Allah SWT, dilindungi oleh Allah. Ya. Faman zuhziha aninar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya. Maka siapa saja yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan yang hakiki dan sejati. Dan Rasul pernah mengatakan, ya, jadi la yudkhila ahadan al jannata amaluhu, ya. Jadi seorang pun, ya, amalnya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Jadi tidak akan pernah memasukkan ke dalam surga itu amalnya. Ya. Sampai sahabat kaget. Wala anta ya Rasulullah, apakah amal engkau juga tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga? Ya. Jadi masuk surga itu bukan karena amalnya. Wala ana, demikian pula aku, kata Rasul, illa ayataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmatnya kepadaku. Ya. Itu masuknya. Ya. Sedangkan di dalam surga, fasilitas yang akan dia dapatkan itu kaitannya dengan ibadah dan amal soleh. Ya. Jadi masuk surganya itu karena rahmat Allah, dimasukkan oleh Allah. Sedangkan fasilitas, kenikmatan, kesenangan yang ada di surga itu ada kaitannya dengan amal waktu di dunia. Silakan nanti baca surat As-Sajdah. Ketika berbicara tentang surga dan kenikmatannya, di dalam surat As-Sajdah Allah menggunakan 2 kalimat yang indah. Pertama, jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi fasilitas yang ada di surga itu
adalah balasan yang sesuai dengan amal yang pernah dilakukan waktu di dunia. Dimasukkan oleh Allah menikmati fasilitas karena amal yang dilakukan waktu di dunia. Yang kedua, Allah menggunakan kata nuzulan. Ya, nuzulan itu anugerah. Nuzulan itu bisa tempat-tempat singgah, ya, atau tempat-tempat yang Allah sediakan di sorga, fasilitas yang ada di sorga. Bima kanu ya'malun. Lagi-lagi disesuaikan dengan amal yang pernah dilakukan oleh mereka pada waktu di dunia. Ya. Silakan baca surat As-Sajdah. As-Sajdah surat berapa? 32 ya. Nah, silakan. Ya. Dibaca setelah surat Luqman itu. Ya. Ya. Nah, itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.